Halo sahabat Mentari, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11, yaitu operasi matriks. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Nah, penjumlahan matriks itu sendiri merupakan di mana kita menjumlahkan elemen-elemen matriks yang serta antara dua matriks. Contohnya, misalkan terdapat dua matriks sebagai berikut. Jika kita ketemu dengan soal seperti ini, kita langsung saja menjumlahkan elemen-elemen yang serta antara dua matriks tersebut. Contohnya, 2 dengan 6, 5 dengan 4, 1 dengan 2, dan seterusnya. Kita perhatikan letak dari elemen-elemen matriks tersebut. Kemudian kita jumlahkan masing-masing elemennya. Ya, langsung saja. 2 ditambah 6 kan 8. 5 tambah 4, 9. Kemudian 1 ditambah 2, itu 3. 0 ditambah min 1 kan sama dengan 0 dikurang 1, yaitu negatif 1. Negatif 3 ditambah 0, yaitu negatif 3. Kemudian 4 ditambah 3, yaitu 7. Nah, jadi inilah hasil dari penjumlahan matriks tersebut. Kita langsung saja menjumlahkan elemen-elemen yang serta antara dua matriks tersebut. Oke, selanjutnya terkait dengan pengurangan matriks, yaitu sebaliknya, di mana kita mengurangkan elemen-elemen yang serta. Yang tadi kita jumlahkan, sekarang kita kurangkan sesuai dengan soal yang diminta. Contohnya, sama seperti tadi, kita perhatikan letak dari elemen-elemen tersebut. Nah, di sini karena operasinya pengurangan, maka langsung saja kita kurangi. 2 dikurangi 6 yaitu negatif 4. 5 dikurangi 4 yaitu 1. 1 dikurangi 2 kan negatif 1. 0 dikurangi negatif 1 itu kan artinya 0 ditambah 1, yaitu 1. Kemudian negatif 3 dikurangi 0, negatif 3. 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi inilah hasil pengurangan dari dua matriks tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan perkalian skalar dengan matriks. Nah, langsung saja contohnya, jika terdapat matriks A sama dengan 3, 2, 0, 6, negatif 2, 1, tentukan matriks 4A. Nah, yang dimaksud dengan skalar ini adalah angka 4 ini, di mana kita mengalihkan skalar tersebut dengan matriks yang tersedia. Langsung saja untuk pembahasannya. Untuk matriks 4A tersebut, kita bisa buat seperti ini, yaitu 4 dikali dengan matriks A. Nah, untuk pengalihannya itu, kita langsung mengalihkan skalar dengan masing-masing elemen matriks tersebut. Kita kalikan 4 dengan 3, 4 dengan 2, 4 dengan 0, dan seterusnya. Yaitu kita mengalihkan skalar dengan setiap elemen dari matriks tersebut. Kemudian, kita dapatkan 4 kali 3 kan 12. Kemudian 4 kali 2, 8. 4 kali 0, 0. 4 kali 6 yaitu 24. 4 kali negatif 2 yaitu negatif 8. Dan 4 kali 1 yaitu 4. Nah, jadi inilah hasil perkalian skalar dengan sebuah matriks. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perkalian antara dua matriks. Nah, misalkan diketahui matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P. Kemudian perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P, yang dapat ditulis menjadi matriks A berordo M kali N dikalikan matriks B berordo N kali P, yaitu menghasilkan matriks AB yang berordo M kali P. Jadi kita bisa mengalihkan dua matriks yang memiliki ordo yang berbeda, asalkan yang pertama kita perhatikan di sini. Kita perhatikan apabila jumlah kolom di matriks A itu sama dengan jumlah baris di matriks B. Paham kan ya? Ini kan ordonya ini kita ambil yaitu M untuk jumlah baris dan N untuk jumlah kolom. Jadi terkait dengan notasi matriks tersebut, kita sudah bahas materinya pada video sebelumnya. Nah, untuk perkalian dua matriks ini kita harus memperhatikan terkait dengan jumlah kolom antara matriks A dengan jumlah baris dari matriks B. Jika keduanya tersebut sama, maka
dua matriks tersebut dapat dikalikan. Contohnya, diketahui matriks-matriks berikut. Di antara matriks berikut, tentukan manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Kita perhatikan 4 matriks ini, yaitu dengan masing-masing ordonya. Kemudian kita tentukan manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkalian. Nah, untuk yang pertama, matriks A dikalikan dengan matriks B. Kita perhatikan ordonya. Matriks A 2 kali 3, matriks B 2 kali 4. Nah, ternyata kolom dari matriks A tersebut sama dengan 3. Sedangkan baris dari matriks B tersebut sama dengan 2. Oh, ternyata tidak sama. Maka, kedua matriks ini tidak dapat dikalikan. Karena kita perhatikan syaratnya yaitu agar jumlah kolom dari matriks A itu sama dengan jumlah baris di matriks B. Jadi ini karena berbeda maka tidak bisa dioperasikan. Lanjut yang di bawahnya, yaitu matriks A dengan matriks C. Kita perhatikan jumlah kolom dari matriks A sama dengan 3, jumlah baris dari matriks C juga sama dengan 3. Berarti kedua matriks ini bisa dikalikan, sehingga hasilnya adalah matriks AC ordonya, yaitu kita perhatikan jumlah baris dari matriks A dan jumlah kolom dari matriks C, yaitu 2 kali 2. Oke, paham kan ya? Dan kita lanjut matriks C dengan matriks D. Kita perhatikan jumlah kolom matriks C sama dengan jumlah baris matriks D. Otomatis kedua matriks ini kita bisa kalikan, sehingga hasilnya adalah matriks CD berordo 3 kali 5. Karena jumlah baris dari matriks C kan 3, jumlah kolom matriks D 5, sehingga menghasilkan matriks CD 3 kali 5. Kemudian perkalian matriks B dengan matriks C. Oh, ternyata jumlah kolom dari matriks B berbeda dengan jumlah baris dari matriks C. Karena itu, kedua matriks tersebut tidak bisa kita kalikan. Kemudian saya akan berikan contoh soalnya. Jika diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut, dan C yaitu sama dengan hasil perkalian matriks A dengan matriks B, maka tentukan matriks C. Untuk pembahasannya, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu ordo dari kedua matriks tersebut. Sama seperti yang kita bahas tadi, kita perhatikan ordo dari kedua matriks tersebut. Untuk matriks A, ordonya berapa? Pertama, kita perhatikan jumlah barisnya. Baris itu kan yang mendatar ya. Untuk matriks A terdapat 2 baris, yaitu 1, 2. Barisnya sama dengan 2, kemudian kolomnya berapa? Kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga untuk matriks A tersebut memiliki ordo 2 kali 3. Kemudian kita perhatikan untuk matriks B. Jumlah barisnya berapa? 1, 2, 3. Kan ada 3 baris. Kemudian kolomnya 1, 2. Dapat 2 kolom. Sehingga ordo dari matriks B tersebut adalah 3 kali 2. Nah, selanjutnya kita ingat kembali ketika kita ingin mengalihkan dua matriks dengan ordo yang berbeda. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu kita perhatikan jumlah kolom antara matriks A dengan jumlah baris dari matriks B. Ketika keduanya itu sama, maka kedua matriks tersebut dapat kita kalikan. Nah, untuk matriks AB ini karena sama, kita bisa kalikan kedua matriks tersebut, sehingga akan menghasilkan matriks AB yang berordo 2 kali 2. Nah, untuk ordonya ini kita perhatikan jumlah baris dari matriks A, kemudian jumlah kolom dari matriks B. Oke, langsung saja kita operasikan untuk soal ini. Karena syaratnya memenuhi, kita langsung operasikan. Nah, cara mengoperasikannya itu, pertama kita perhatikan baris pertama dari matriks A tersebut. Kemudian kita perhatikan kolom pertama dari matriks B tersebut. Kita kalikan antara baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Nah, cara mengalikannya itu kita kalikan 3 kali 1 ditambah 1 kali 0 dan ditambah 4 kali negatif 1. Kita operasikan. 3 kali 1 kan 3.
1 kali 0 tambah 0. 4 kali negatif 1 kan negatif 4. Ini untuk elemen baris pertama dan kolom pertama. Kemudian untuk elemen dari baris pertama kolom kedua itu kita kalikan antara baris pertama matriks A dengan kolom kedua matriks B. Kan tadi kolom pertamanya, sekarang kolom keduanya. Kemudian kita kalikan langsung. 3 kali negatif 3 kan negatif 9. 1 dikali 1 tambah 1. 4 kali 4 tambah 16. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama itu kita perhatikan di sini. Kita perhatikan baris kedua dari matriks A, kemudian kolom pertama dari matriks B. Berapa hasil perkaliannya? 2 kali 1 kan 2. 0 kali 0 0. 1 dikali negatif 1 kan negatif 1. Dan yang terakhir, untuk elemen baris kedua kolom kedua itu kita kalikan antara baris kedua dari matriks A dengan kolom kedua dari matriks B. Berapa hasil perkaliannya? 2 dikali negatif 3 kan negatif 6. 0 kali 1 kan 0. Dan 1 kali 4 itu 4. Kemudian kita jumlahkan masing-masing elemen tersebut. Berapa? 3 tambah 0 dikurangi 4 itu kan sama dengan negatif 1. Negatif 9 tambah 1 ditambah 16 itu kan 8. 2 ditambah 0 dikurangi 1 kan 1. Kemudian negatif 6 ditambah 0 ditambah 4 itu kan negatif 2. Jadi inilah hasil dari perkalian antara dua matriks tersebut. Sehingga ketika kita sesuaikan, ini kan merupakan matriks yang berurut 2 kali 2 sesuai dengan yang kita dapatkan tadi, yaitu AB sama dengan 2 kali 2. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan latihan soal untuk menambah wawasan kalian. Untuk soal yang pertama, diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Jika matriks C itu merupakan 2A min B, maka matriks C adalah, nah kita ingat kembali materi yang kita bahas tadi. Nah untuk yang pertama, kita perhatikan dulu 2A ini. 2A itu sama dengan berapa? Kan 2 dikalikan dengan matriks A. Matriks A itu kan 3, 1, 4, 2, 0, 1. Berapa? 2 dikali 3 kan 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. Sehingga matriks 2A ini kita dapatkan 6, 2, 8, 4, 0, 2. Dan matriks B-nya kan sudah diketahui. Sehingga kita langsung cari matriks C-nya, yaitu matriks 2A min B. Matriks 2A kan kita dapatkan yang ini. Kita langsung tuliskan 6, 2, 8, 4, 0, 2. Dan dikurangi matriks B. 1, 0, negatif 1, negatif 3, 1, 4. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi, kita langsung saja kurangkan setiap elemen yang terletak antara dua matriks tersebut. Berapa? 6 dikurangi 1 kan 5. 2 dikurangi 0, 2. 8 dikurangi negatif 1, itu artinya sama dengan 8 ditambah 1, itu 9. Kemudian 4 dikurangi negatif 3 itu sama artinya dengan 4 ditambah 3, itu 7. 0 dikurangi 1, negatif 1, dan 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Sehingga kita dapatkan matriks C-nya adalah 5, 2, 9, 7, negatif 1, dan negatif 2. Yang mana yang memenuhi? Yang B. Kemudian untuk soal selanjutnya, diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Jika matriks C itu sama dengan 2A plus B min I, maka matriks C adalah, nah sama seperti tadi, kita perhatikan dulu matriks 2A itu berapa.
kan 2 dikali matriks A, yaitu negatif 1, 6, 5, 2. Berapa? 2 kali negatif 1 kan negatif 2. 2 kali 6, 12. 2 kali 5, 10. 2 kali 2, 4. Jadi untuk matriks 2A nya itu negatif 2, 12, 10, 4. Kemudian di sini terdapat matriks I. Nah, masih ingat tidak? Matriks I itu matriks apa? Matriks I itu kan matriks identitas, yang dimana setiap elemen di diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Kan seperti ini. Nah, karena ini merupakan operasi matriks untuk 2 kali 2, maka untuk matriks identitasnya itu juga matriks 2 kali 2. Itu ini kan diagonal utamanya. Itu elemennya semuanya 1. Sedangkan selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Itu yang ini. Lalu kita operasikan. Matriks C itu kan sama dengan 2A plus B min I. 2A kan sudah kita ketahui. Itu negatif 2, 12, 10, dan 4. Kemudian matriks B nya juga sudah, yaitu 0, 3, 1, 7. Dan matriks identitasnya dia ini 1, 0, 0, 1. Dan kita langsung operasikan. Negatif 2 ditambah 0 dikurang 1. Kemudian 12 ditambah 3 dikurang 0. Kemudian 10 ditambah 1 dikurangi 0, dan 4 ditambah 7 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Negatif 2 ditambah 0 dikurangi 1 kan negatif 3. 12 ditambah 3 dikurangi 0 kan 15. 10 ditambah 1 dikurangi 0 kan 11. Dan 4 ditambah 7 dikurangi 1 kan 10. Jadi inilah hasil dari matriks C tersebut. Yang mana jawabannya? Yang B. Oke, untuk soal yang terakhir, diketahui matriks A sebagai berikut dan matriks B sebagai berikut. Jika matriks C itu sama dengan AB, maka matriks C adalah, nah, AB ini kan sama dengan perkalian antara matriks A dengan matriks B. Kan langsung saja kita kalikan. AB itu sama dengan negatif 1, 6, 5, 2 kali dengan 4, 0, 1, min 2, 3, 3. Nah, untuk perkalian matriks ini, ingat, jangan sampai dibalik. Ya, karena ini kan perkalian matriks A dengan matriks B. Jangan kalian buat matriks B-nya di depan, matriks A-nya di belakang. Itu beda hasil. Kita buat sesuai dengan yang diminta pada soal, karena ini kan perkalian matriks A dan matriks B. Matriks A nya dulu, kemudian matriks B. Oke, paham ya? Kita langsung operasikan. Ingat yang kita bahas tadi. Kita pertama perhatikan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B. Berapa hasilnya? Negatif 1 dikali 4 kan negatif 4. Ditambah 6 kali negatif 2 kan min 12, itu dikurangi 12. Kemudian kita perhatikan kolom yang kedua. Negatif 1 kali 0 kan 0. 6 kali 3 kan tambah 18. Kemudian untuk kolom yang ketiga, negatif 1 dikali 1 kan negatif 1. 6 kali 3 kan 18. Oke, selanjutnya kita perhatikan baris kedua dari matriks A dan kolom pertama dari matriks B. Berapa hasilnya? 5 kali 4 kan 20. 2 kali negatif 2 kan negatif 4. Kemudian kita perhatikan kolom keduanya. 5 kali 0, 0. 2 kali 3 kan 6. Dan yang terakhir, kita perhatikan kolom ketiganya. 5 kali 1 kan 5. 2 kali 3, 6. Maka berapa matriks AB-nya? Min 4, min 12 kan min 16. 0 tambah 18, 18.
Negatif 1 tambah 18 itu kan 17. Kemudian 20 kurang 4 itu kan 16. 0 tambah 6 kan 6. Dan 5 tambah 6 itu 11. Jadi inilah matriks AB yang diminta pada soal. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke, mungkin itu saja untuk latihan soalnya. Untuk selanjutnya, saya berikan tugas untuk kalian latihan di rumah. Oke, sekian untuk video tentang operasi matriks. Jika ada komentar dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.